Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Perkenalkan Ibu Melanie F. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang wujud stratifikasi sosial dan dampak stratifikasi sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang wujud stratifikasi sosial. Wujud stratifikasi sosial ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi ini dikenal juga dengan istilah kelas sosial. Kelas sosial ini didasarkan pada pemilikan jumlah kekayaan dan penghasilan. Kelas sosial ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas merupakan kelompok orang kaya atau kelompok orang yang serba berkecukupan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, atau bahkan secara berlebihan. Dapat kita lihat dari gaya hidup yang mereka jalankan, cara mereka berpakaian, dan bentuk rumah mereka. Yang kedua, kelas sosial menengah, yaitu kelompok orang yang sudah mampu mencukupi kebutuhan primer atau pokok mereka, seperti sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, kelas sosial bawah, yaitu kelompok orang miskin atau kelompok orang yang belum mampu mencukupi kebutuhan primer atau pokok mereka. Contohnya seperti pengangguran, kuli, buruh tani, dan buruh kecil. Yang kedua, sertifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Sertifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial ini adalah pembedaan atau penggolongan anggota masyarakat ke dalam anggota masyarakat secara tingkatan. Yang ketiga, sertifikasi sosial berdasarkan politik. Di dalam dunia politik juga terdapat sertifikasi atau tingkatan. Seorang pejabat yang menduduki pemerintahan, mereka akan dipandang tinggi, disegani, disanjung, dan dihormati oleh masyarakat. Pejabat tersebut dianggap memiliki kelas yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa. Hal seperti ini mengakibatkan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok elit atau kelompok yang mendominasi atau menguasai, dan kelompok terkuasai. Yang keempat, sertifikasi sosial berdasarkan kriteria pekerjaan. Sertifikasi sosial berdasarkan kriteria pekerjaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, elit. Elit itu merupakan orang kaya atau orang yang memiliki pekerjaan yang dinilai tinggi oleh masyarakat. Yang kedua, ada profesional. Profesional merupakan orang yang berijazah dan bergelar kesarjanaan, dan orang yang berasal dari dunia perdagangan yang berhasil. Yang ketiga, ada semi profesional. Semi profesional merupakan pegawai kantor, pedagang, teknisi mekanik, menempuh pendidikan menengah, dan mereka yang tidak mencapai gelar, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya, tenaga terampil. Tenaga terampil ini merupakan mereka memiliki keterampilan dalam teknik mekanik. Contohnya seperti memotong rambut, pekerja pabrik, stenografer, dan sekretaris. Yang terakhir, ada tenaga tidak terampil atau tenaga tidak terdidik, yaitu contohnya seperti pembantu dan tukang kebun. Selanjutnya, sertifikasi sosial berdasarkan kriteria pendidikan. Antara pendidikan dan sertifikasi sosial atau kelas sosial tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Untuk mencapai pendidikan, kita tentunya mempunyai uang yang banyak, motivasi, keterampilan, dan juga kecerdasan. Nah, keberhasilan pendidikan ini nantinya akan berpengaruh terhadap jenjang kelas sosial atau jenjang sertifikasi sosial. Dan yang terakhir, ada sertifikasi sosial berdasarkan budaya suku bangsa. Nah, ini dapat kita contohkan, dapat kita lihat pada suku Jawa, yang mana suku Jawa itu memiliki sertifikasi terhadap kepemilikan tanah yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada golongan wong baku atau cikal bakal. Nah, ini merupakan orang keturunan dari para pendiri desa, dan mereka itu mempunyai hak pakai atas tanah pertanian, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk memikul beban segala atau semua anak cucu cikal bakal tersebut. Nah, yang mereka lakukan itu disebut dengan gogol atau sikep. Yang kedua, ada golongan kuli gando atau lindung, yaitu mereka yang mempunyai rumah sendiri namun tidak memiliki hak pakai atas tanah desa. Yang ketiga, golongan mondo emplok, yaitu mereka yang mempunyai tanah sendiri
dari pekarangan orang lain. Yang selanjutnya, golongan rangkapan, yaitu orang-orang yang sudah berumah tangga namun belum memiliki rumah sendiri dan belum mempunyai karangan sendiri. Dan terakhir ada golongan senoman, yaitu anak muda yang masih tinggal bersama orang tuanya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dampak dari stratifikasi sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak negatif dari stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada konflik antar kelas. Konflik antar kelas ini merupakan konflik yang terjadi apabila adanya kepentingan antar kelas. Nah, kemudian nantinya perbedaan ini itu akan menimbulkan konflik. Konflik ini atau perbedaan ini dapat terjadi karena kekuasaan, pendidikan, kekayaan, dan lain sebagainya. Contohnya yang dapat kita lihat adalah demonstrasi para buruh yang menuntut kenaikan upah karena dirasa ada kesenjangan yang besar antara pekerja atau buruh dengan pengusaha pemilik modal. Yang kedua, ada konflik antar kelas sosial di masyarakat yang beraneka ragam atau majemuk, sehingga menyebabkan timbulnya kelompok sosial. Kelompok sosial tersebut bisa berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Contohnya seperti tawuran pelajar. Sedangkan contoh dari perbedaan suku atau konflik antar suku atau agama seperti terjadi di Paso, Maluku, dan tempat lainnya di Indonesia. Yang terakhir ada konflik antar generasi, yang mana ini sering terjadi antara generasi tua dan generasi muda, yang mana generasi tua menganggap bahwa nilai-nilai yang dianut selama ini itu adalah nilai-nilai yang benar, sedangkan generasi muda menganggap bahwa nilai-nilai yang ada saat ini itu tidak sesuai atau berbeda dengan nilai-nilai yang dianut oleh generasi tua dahulu. Generasi tua cenderung mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut, sedangkan generasi muda cenderung menginginkan perubahan terhadap nilai-nilai tersebut. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang dampak positif stratifikasi sosial. Yang pertama, adanya kemauan dari individu dan masyarakat untuk bersaing dan berpindah kasta sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja keras. Yang kedua, meningkatnya pemerataan pembangunan di setiap daerah karena adanya usulan dari pemerintah. Baiklah, Ananda semua, dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa wujud dari sertifikasi sosial itu yang pertama, sertifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi, yang kedua, sertifikasi sosial berdasarkan kelas sosial, yang ketiga, sertifikasi sosial berdasarkan politik, yang keempat, sertifikasi sosial berdasarkan kriteria pekerjaan, yang kelima, sertifikasi sosial berdasarkan pendidikan, yang keenam, sertifikasi sosial berdasarkan budaya suku bangsa. Sedangkan untuk dampak sertifikasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, Ananda sekalian, sampai di sini dulu pemaparan Ibu tentang materi wujud sertifikasi sosial dan dampak sertifikasi sosial. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.